لله الذي خلق الخلق على إطلاق فاطر السماوات والأرض وباسط الأرزاق تسبحه الطيور في عقارها وتمجده الأملاك في الآفاق فسبحانه هو العلي الرزاق لا تنفع خزائنه كثرة الأنفاق أحمده سبحانه وتعالى وما زال حمده يجلب البركة والأرزاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد العرب والعجم على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الطلاق وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Istiqomah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dengan artian mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghindari apa yang menjadi larangan. Dan takwa adalah merupakan salah satu parameter seberapa banyak, seberapa kuat amal kita ini, iman kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita menelusuri betapa pentingnya kita untuk belajar, membaca dan mentadabburi apa yang menjadi nas atau dasar-dasar ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyun khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair akhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jir wa in asobaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza wa kadza wa kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'ala fa illam taftah amal syaitan. Yang artinya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya adalah kelebihan, punya kelebihan. Lobalah kamu kepada apa yang bisa bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu katakan seandainya saya berbuat begini maka begini, tetapi katakanlah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya apa yang telah dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbuatkannya, karena sesungguhnya kata-kata seandainya adalah membuka peluang pekerjaan syaitan. Ini adalah seperti peristiwa yang baru-baru terjadi, yaitu dengan robohnya musola atau pondok pesantren Al-Khazni di Sidoarjo, Jawa Timur,
merupakan parameter seberapa keimanan kita ini. Jadi kita tidak boleh seandainya anak saya tidak dipondokkan seperti itu. Seandainya. Ini adalah tidak boleh menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan semua ini adalah sudah menjadi takdir, sudah catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita tambahkan bahwa itu semua adalah ada hikmahnya. Bagi orang tua yang sudah menyadari hal yang semacam ini, justru malah alhamdulillah saya sudah mendapat kaplingan dari surga karena anak saya dengan keadaan belajar, cari ilmu, dengan kecelakaan itu adalah mendapatkan, dan kriterianya adalah setara dengan orang yang mati syahid. Inilah iman yang kuat yang perlu kita sadari. Pentingnya kita ini adalah semua ini adalah menjadi suratan takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan, yaitu kepadanya kehidupan yang lebih baik. Sesungguhnya akan kami berikan suatu balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Hal yang semacam ini adalah perlu kita tandaskan, kita terapkan kepada diri kita masing-masing. Perlu kita ini untuk memperkuat iman kita ini, supaya hidup kita ini tidak loyo dan tidak menyesali semua apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menegaskan di dalam hadis, wa idzas ta'anta fasta'im billah wa alam annal ummata la wajtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka fa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya apabila kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, seandainya suatu umat berkumpul untuk mencari manfaat bagimu, niscaya mereka tidak dapat memberikan atau memanfaatkan kecuali sesuatu itu adalah sudah tercatat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Dan seandainya suatu umat berkumpul untuk menimpakan sesuatu madarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat menimpakan suatu madarat kepadamu kecuali apa yang telah tercatat atasmu. Hal yang semacam ini bisa kita lihat semua peristiwa ada di lingkungan kita ini. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan suatu keyakinan yang dalam pada kita ini. Semua ini adalah sudah menjadi suratan takdir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوث يا غوث يا غوث استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واشف مرضنا واشف مرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاطر ما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته